Ini Mama Dedi sudah bilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Aswar TV. Jangan lupa subscribe, like, dan komen-komentar tanah. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Mau masuk po aja. Mau masuk aja. Masuk po aja. Aku kasih lihat dulu rumahnya orang, rumahnya keluarga aku. Mana kedok dulu? Itu deh ini lewat. Sudah dari muka ada tuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi tentunya di Aswar TV. Konten sejuta rasa, konten yang insya Allah penuh hikmah dan berkah, bermanfaat buat sejuta umat. Konten sejuta rasa. Kontennya hari ini nada, kembali nasihat dan dakwah. Kembali saya bersama Ustadz Aiman. Kalau saya panggil Kak Natsir. Nah, sekarang saya mau bertanya ini, mau bertanya-tanya nih Kak Natsir. Tadi tidak ada di Samsung kuliah. Saya Jumatan di Masjid Islahuddin Abdul Sirwa, Paropo. Begini kalau lagi panggilan. Ya, saya mau tanya ini. Tadi itu ada ceramah yang masih tak sanggup kurasa, masih tak ganteng kurasa. Ini sekira simpel dulu. Saya pakai. Tempatan apa dulu? Ya. Saya kira simpel tadi. Ini mengenai tentang orang tua yang sudah meninggal. Maksudnya itu karena apa yang harus amalan-amalan yang dilakukan baiknya anaknya ceritanya supaya itu orang tua juga bisa ada narasa dampaknya kodong. Ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim tidak banyak sebenarnya. Orang tua itu kalau sudah meninggal, hal yang paling tunggu di dalam kuburnya adalah doa-doa dari putra-putrinya. Jadi seandainya dia bisa berwasiat, dia akan menyampaikan kepada anak-anaknya bahwa jagalah orang-orang yang saya cintai semasa hidupku. Siapa itu? Istriku, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku. Artinya apa? Jangan putus silaturahim sama orang-orang terdekat dari orang tua. Supaya apa? Karena bisa jadi ada amal jare yang terselip di situ. Orang tua atau umpama sering dulu ke rumahnya saudaranya, sekedar berbagi senyum, kasih ketawa orang. Kalau kita juga datang di situ berbagi senyum, kasih ketawa orang, berarti kita menyambung amal jariah yang sudah dilakukan orang tua semasa hidupnya. Makanya tidak heran saya sering taklim ke rumahnya tante di Jalan Ujung, Pengajalang, yang di rumah anak sekarang. Kenapa? Itu mami saudaranya. Itu mami saudara Natta. Artinya apa? Kalau kita saja kemanakan harus memuliakan tante tak supaya apa? Supaya orang sekedar untuk mendapatkan pahala untuk orang tua tak, pahala amal jariah silaturahim. Terlebih lagi anak-anaknya. Ya, ini pesan untuk anak-anaknya. Mudah-mudahan nonton nanti anak-anak di Pengajalan ini. Artinya apa? Muliakan orang tua tak. Kalau saya gambarkan prinsipnya seperti ini, mumpung masih ada orang tua. Betul. Mumpung masih ada. Satu pelukan waktu beliau masih hidup lebih berarti daripada 1000 pelukan di Batu Nisan. Ya, ada tuh saya dengar juga biasa. Satu orang tua tidak bisa mengurus anaknya 10, tapi 10 anaknya tidak bisa mengurus anaknya. Nah, itu yang jarang kita temukan. Jadi orang tua itu mapadece mengurus. Jadi benar, ada orang tua 9 anak bisa semua urus. Ya, jarang ditemukan itu 9 anak bisa urus satu orang tua. Kadang tua uzur baku dorong-dorong. Kau ngurus ki mama deh, kau ngurus ki bapak. Maksud saya seperti ini. Jangan tunggu uzur, jangan tunggu sukses. Yang penting ada yang bisa cara bisa bahagiakan orang tua, kasih bahagia. Kasih sedikit gaji, kasih sedikit. Tidak bisa kasih gaji, ada pekerjaan, bantu pekerjaan dan segala macam. Pasti bisa kasih tersenyum, kasih kira-kira bisa keluar kata-kata dari mulutnya. Andalanku tuh yang. Andalanku tuh anak pertama aku, andalanku tuh anak kedua aku. Tidak pernah kena kasih warna tapi dari batiku tuh bantu. Itu tidak pernah kena bantu tapi selalu kena kasih warna. Kan seperti itu. Ini ada masuk pertanyaan ini karena siap. Leo apa itu masuk? Leo ya. Leo ular. Maksudnya begini, dia bilang, ini kan sekarang pandemi. Nah, jadi susah kodong ada anak yang berjauhan sama orang tua. Bagaimana itu
anak yang ibarat kata mau kodong ziarahi kubur. Mau ketemu orang tuanya. Iya, ziarah kuburnya Oh, mau ziarah kubur. Mau ziarah kubur. Nah, sementara jauh baru ada juga orang anak yang jauh dari orang tuanya, maksudnya masih hidup gitu, tapi jauh. Maksudnya untuk berbakti sama orang tuanya bagaimana gitu dengan pandemi. Pertama, ziarah kubur itu boleh, tapi jangan dipaksakan. Artinya apa? Dalam keadaan seperti ini pandemi, tidak menutup kemungkinan datang ke ziarah kubur, ketemu ke kerabat, tidak mungkin bapak omong. Oh iya. Tidak mungkin tidak salam-salaman, ketemu ke. Ya. Cukup mendoakan orang tua. Bahkan saya mengamalkan, saya itu kalau lewat depan kuburan yang ada keluarga aku di dalam, atau pekuburan yang ada keluarga aku di dalam yang tidak ada keluarga aku, saya selalu amalkan, saya doakan, saya baca doa supaya apa? Saya berniat mudah-mudahan besok lusa saya meninggal, ada juga orang yang lewat-lewat di kuburan yang sama juga doakan, Kak. Ya. Itu masalah kuburan. Yang kedua, jauh orang tua aku tinggal, sementara mau datang kunjung, jangan sampai saya dibawa ke penyakit. Nah, jadi artinya salah satu wujud bakti kita kepada orang tua adalah memanfaatkan teknologi. Ada handphone sekarang kan hebat. Oh iya. Bisa bikin video call, baku lihat langsung. Yang sedih itu kalau datang di toko handphone, di tukang servis, mematar bilang, perbaiki saya HP ku. Kenapa? Ada mereka beberapa bulan tidak bunyi-bunyi, kan tidak pernah menelpon anakku, dan tidak rusak itu HP ta. Anak teman itu tidak pernah menelpon. Oh gitu. Kan kasihan kalau begitu. Iya. Oh, ternyata HP depan anak teman itu tidak menelpon. Masuk begini, ada HP, ada teknologi, telepon. Iya. Ambil dulu gambar apa? Tidak kelihatan yang pengaji kodongnya. Kesilakan dulu, kesilakan punya rumah. Ini, nah, maksudnya cantik sekali tadi kuliah bela. Tetapi kamu tidak kelihatan. Nah, begini. Jadi ini saudaranya takut yang paling busuk. Busuk. Bau. Bungsu itu. Ya, busuk. Saya bilang bungsu, kau bilang bungsu. Bungsu tahu. Jadi dia yang paling bungsu. Alhamdulillah dia yang sekarang masih hidup. Dia menjadi orang tua dari semua sepupu-sepupu. Iya. Jadi yang merasa rindu sama orang tuanya datang ke Jalan Mujung, taklim sama silaturahim, sambung silaturahim sama pengaji, itu bagian dari pelepas rindu kepada orang tua. Kenapa? Karena saudaranya. Iya. Begitu. Saya melenceng ini karena sedikit. Lah kemana kamu melenceng? Tidak ada pertanyaan. Tadi apa itu teh Jumatannya khotib kan cerita singkat kalau khutbah Jumat. Tidak boleh panjang. Ada tadi tuh yang ada yang agak indah kata-katanya. Dua ayat yang tidak bisa saling dipisahkan. Oh iya. Jadi sebenarnya di dalam Al-Qur'an itu ada 3 kalau saya dapat. Jadi ati Allah wa ati Rasul, taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Anusykurli wa liwalidayya, bersyukur kepada aku kata Allah dan bersyukur kepada kedua orang tua. Aqimis shalah wa atuz zakah, berikan salat, bayar zakat. Jadi ini 3 ayat saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Salah satu contoh itu dipisahkan di aqimis shalah wa atuz zakah. Tidak diterima sholatnya seseorang kalau dia tidak bayar zakat, ditolak zakatnya kalau dia tidak sholat. Jadi saling berkaitan memang. Jadi tidak berarti harus sejalan. Sejalan nih. Atiullah wa ati Rasul, taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Kalau dia tidak taat kepada Allah, berarti ditolak taatnya kepada Rasul. Kalau dia cuma taat kepada Rasul. Pun demikian sebaliknya, ditolak taatnya kepada Rasul kalau dia tidak taat kepada Allah. Jadi memang harus taat dua-dua, harus dilakukan dua-dua, jalankan dua-dua, harus berkesinambungan. Tidak boleh bilang, oh saya yang penting saya sholat mak, biar tidak sesuai sunnah. Tidak boleh seperti itu. Yang penting saya bayar zakat, biar tidak sholat. Oh, tidak seperti itu. Harus sejalan. Harus dikerja dua-dua. Itu ayat itu luar biasa itu. Jadi berkesinambungan. Itu tadi yang buat terkesima dengan cara siapa tadi? Ustadz Taufik Arfan. Oh, Andi Muhammad Taufik Arfan. Senior itu. SPD, MPD. Kalau saya lihat titelnya bagus sekali. Senior itu. Jadi itu tadi hikmahnya tentang pembahasan tentang orang tua yang teman-teman yang sudah tidak ada bapaknya atau tidak ada mamanya atau sudah tidak ada kedua-duanya. Intinya tidak ada yang namanya putus silaturahmi sama orang tua, walaupun sudah tidak ada, tetap didoakan. Sekaligus kunjungi juga sahabat-sahabat, saudara-saudaranya, jadi saudara-saudaranya. Buat saya juga pribadi ini, pesan juga buat saya juga sudah tidak ada yang betah begitu, tetap didoakan, tetap dikunjungi, silaturahmi dengan saudara-saudaranya. Apalagi nih
pertama ke Puang Haji. Aku tidak ada gambarnya. Ini ada kue-kue tapi kayak terbatas gitu rasa. Jadi tidak bisa numpang orang numpang. Bisa mukbang. Iya, Apalagi ada minum-minumnya. apalagi dari minuman, ada minuman berwarna lagi. Dia nih, Warna putih. pasti ini Sprite padahal tidak, air biasa. Ini namanya surprise. Ya, Surprise. Sprite. Surprise. Ya, jadi seperti itu buat teman-teman. Tetap dihargai, tetap doakan orang tua. Karena biar bagaimana apa ya bahasanya, bukan di kita. Ada rasanya tahu? Bukan di kita. Orang tua itu pokoknya dunia akhirat. Namanya mantan orang tua. Ya. Makanya tugas kita, Walaupun itu mertua, orang tetap orang tua. Orang tua tetap itu kalau mertua tetap. Ya. Jadi Makanya seperti kalau ada istilah bilang mama istriku, mamaku. Satu mama, mamaku juga. Ini mama Dedi sudah bilang. Jadi oke, itu kuncinya, kesimpulannya orang tua itu dunia akhirat. Oke, buat teman-teman Aswar TV dimanapun anda berada, oke, ikuti kelanjutan updatean terbaru dari video-video Aswar TV. Insya Allah bermanfaat. Saya hari ini part kedua sama Ustadz Aimen. Insya Allah ada part-part selanjutnya. Part. Tunggu konten kami selanjutnya. Tunggu konten kami selanjutnya. Ini ada kontennya juga, UL Mubarak namanya, UL Mubarak. Nanti US Lukman Mubarak Nanti sini. Nah, di bawah. Nah, US like, Lukman. share juga. Like, sama share, subscribe. Oke? Yang kilo mana? Ikut sini kita Puang Haji. Puang Haji, tahu ya? Keselin Dadah, kata. Puang Haji. Nah, dadah Puang Haji. Dadah. Assalamualaikum.